اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan memulai pembahasan baru dalam fikih muamalat terkait dengan ahkam al-buyu, hukum-hukum seputar jual beli dan riba, yang kita ambilkan dari pembahasan risalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Dan kita akan ambil di Kitabul Buyu'nya. Dan insyaallah taala pembahasan ini akan kita kaji pada setiap malam Selasa ya. Kita tukar dengan pembahasan Kitabut Tauhid. Kalau biasanya malam Selasa Kitabut Tauhid, jadi kita tukar Kitabut Tauhid nanti di malam Sabtu ya, malam Sabtu. Malam Ahad tetap kitab Syarhus Sunnah untuk malam Selasa malam ini, dan seterusnya insyaallah kajian kita terkait dengan fikih muamalat dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini, sini ada beberapa pendahuluan yang perlu saya terangkan. Pertama, terkait dengan penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang merupakan seorang alim dari ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan kita perlu mengenal siapa ulama kita yang telah berjasa terhadap umat ini. Mereka bagikan lentera di tengah umat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menerangi jalan mereka di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala
sangat banyak memuji mereka di dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan keutamaan para ulama, orang-orang yang berilmu. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, maksudnya tidak sama. Orang yang berilmu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka para ulama adalah orang-orang yang mempunyai rasa takut yang mendalam kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Iya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka sebagai pewaris ilmu yang ada pada para nabi dan para rasul. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan mata uang dinar, tidak pula mata uang dirham. Innama warathul ilm. Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Iya, maka Allah jadikan mereka sebagai rujukan. Umat ini apabila ada masalah di dalam agamanya yang mereka tidak tahu, maka diperintahkan untuk bertanya kepada ulama. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, orang yang berilmu, apabila kalian tidak tahu. Dan terkhusus dalam perkara-perkara yang besar, perkara kekinian yang menyangkut keamanan, kekhawatiran, maka ini yang berbicara adalah para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih falau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila terjadi atau datang kepada mereka suatu urusan berupa keamanan dan ketakutan, maka mereka langsung menyebarkannya. Andaikan mereka kembalikan perkara tersebut kepada Rasul atau kepada seorang dari ulama di antara mereka, niscaya orang-orang yang punya istinbat hukum ya, bisa mengambil petikan-petikan hukum di dalamnya dan menyelesaikan perkaranya. Nah, maka ini keutamaan para ulama. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban kita untuk memuliakan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yahtarim saghirana wa la ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati anak mudanya, dan tidak mengetahui hak dari orang alimnya. Iya. Maka kita perlu mengetahui keutamaan mereka dan kedudukan mereka di dalam agama ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksiannya Allah dan para malaikat. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilm." Allah bersaksi, Allah bersyahadat dengan persaksian yang besar bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian para malaikat juga bersaksi dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Nah, ini menunjukkan keagungan mereka dan keutamaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk mengetahui ya alim ulama kita kenali mereka dan kita doakan mereka dengan doa kebaikan. Mengetahui kedudukan para ulama ada dua manfaatnya. Yang pertama, dengan kita mengetahui para ulama, kita bisa meniru mereka di dalam semangat mereka,
di dalam ilmu mereka, ya, dan kita bisa mengambil ilmu dari mereka. Nah, kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari mereka dengan sebab kita mengetahui sirah mereka, perjalanan hidup mereka. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, tasyabbahu illam takunu mithlahum, inna tasyabbuha bil kirami falahu. Ya, berusahalah untuk meniru, menyerupai orang-orang yang mulia, sekalipun kalian tidak bisa persis seperti mereka, tapi paling tidak bisa mendekati mereka. Karena berusaha meniru, menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan. Ini manfaat yang pertama. Kemudian juga manfaat yang lainnya. Yang kedua, dengan mengetahui para ulama dan mengetahui kedudukan mereka, mengenal mereka, ini bisa menumbuhkan kecintaan kepada ilmu dan kepada ahlul ilmi, kepada para ulama tersebut. Nah, dan ini adalah suatu ibadah yang mulia, yang mencintai orang yang beriman, terlebih dia orang yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal, apabila 3 hal ini ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan lezatnya dan manisnya iman. Salah satunya kata Nabi, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahwa dia cinta kepada seseorang, dia tidak cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kepada orang yang beriman saja kita disyariatkan untuk mencintai mereka, terlebih kepada orang yang beriman dan dia berilmu. Sebab orang yang beriman dan dia berilmu, derajatnya lebih tinggi lagi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang beriman sekaligus dia berilmu, diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting kiranya kita mengenal para ulama kita. Dan salah satu dari ulama yang kita akan pelajari kitabnya di sini adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqihul Mufassirul Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau seorang mufassir, ya, ahli dalam tafsir. Beliau juga seorang faqih yang ahli dalam bidang fikih. Beliau usuli. Nah, dan cukuplah karangan-karangan beliau menjadi saksi akan hal tersebut, akan keimaman dan kealiman beliau rahimahullahu taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau bernama Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir bin Abdillahi bin Nasir bin Hamad Alu As-Sa'di. Nah, di situ terkadang dibaca dengan As-Sa'di. Sebagian ulama menyebut dengan As-Sa'di. Iya. At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali. Iya. Ini nasab beliau. Jadi keluarga Al-Sa'di itu kembali kepada Banu Amr, yang merupakan salah satu dari pedalaman kabilah suku dari Tamim yang masyhur. Nah, dari Bani Tamim. Ini beliau. Jadi nama beliau adalah Abdurrahman. Bapaknya namanya Nasir. Kunyahnya Abu Abdillah. Iya, beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dilahirkan di kota Unaizah di Qasim. Iya, yang ada di Saudi Arabia. Beliau lahir pada hari ke-12 di bulan Muharram pada tahun 1307 Hijriah. Pada tahun 1307 Hijriah. Dan beliau terlahir dalam keadaan
sebagai seorang yatim. Kedua, ayah dan ibu beliau telah meninggal dalam keadaan beliau masih kecil. Ya, disebutkan bahwa ibunya Syekh Abdurrahman itu meninggal dan umurnya baru 4 tahun. Sementara bapaknya beliau meninggal ya pada umur beliau 7 tahun. Ya, maka di umur 7 tahun Syekh Abdurrahman sudah tidak punya orang tua. Nah, sehingga beliau pun dirawat oleh salah seorang istri bapaknya beliau, ini ibu tiri beliau, yang sangat mencintai Syekh Abdurrahman, merawatnya dengan baik hingga beliau tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa. Setelah itu beliau berpindah ke rumah kakaknya yang bernama Hamad, ya, dan beliau pun sangat memperhatikan Syekh Abdurrahman dalam hal pendidikannya. Iya. Adapun beliau rahimahullahu taala di dalam menuntut ilmu dan perkembangan dalam ilmu beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau tumbuh di lingkungan dan rumah yang seluruhnya sangat memperhatikan ilmu, sehingga beliau rahimahullahu taala ya memang dibesarkan dalam lingkungan para penuntut ilmu. Bapak beliau rahimahullahu taala, Nasir As-Sa'di, merupakan seorang ulama dan imam di masjid-masjid kaum muslimin. Beliau hafidh Al-Quran, cinta dengan ilmu, ya, yang berada di kota Unaizah tatkala itu. Maka tidak heran terkadang, ya, sebagaimana kata orang, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena bapaknya seorang ulama, ya, maka hal tersebut tertular kepada anaknya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, maka Syekh Abdurrahman dari semenjak kecilnya beliau sudah menuntut ilmu dan menghafalkan Al-Quran. Beliau hafal Quran dan umur beliau baru jalan 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan beliau punya perhatian yang sangat besar di dalam ilmu dan sangat cinta kepada ilmu, serta belajar dari para ulama yang berada di negerinya, ya, dan di negeri tetangga. Sebagaimana beliau juga mengambil faidah ilmu, ya, dari para ulama yang datang ke negeri beliau, sehingga waktu dan umur beliau itu banyak dihabiskan dalam berkecimpung terhadap ilmu agama, ya, baik itu dalam mempelajarinya, memahaminya, menghafalkannya. Nah, ini Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, ya. Maka beliau mempelajari seluruh bidang cabang dalam ilmu agama, baik dalam hadis, dalam tafsir, dalam mustalah hadis, dalam usulnya, ya, dalam ilmu bahasa Arab. Naam. Dan beliau menekuni untuk mentelaah kitab-kitab matan ilmiah. Dan beliau rahimahullahu taala banyak terpengaruh dengan buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau banyak mengambil faidah dari kedua ulama besar tersebut, mengambil tarjihat mereka, dan juga beliau memberikan khidmah, pelayanan yang besar kepada kitab-kitab mereka berdua, baik dalam mentalkhisnya, mensyarahnya, menjelaskan maknanya. Dan beliau mendorong para penuntut ilmu untuk membaca kitab Syekhul Islam dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun akhlak beliau dan sifat beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, nah, semenjak beliau tumbuh dewasa, beliau dikenal dengan kesalihan dan beliau sangat menjaga, ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan kebaikan dan cinta untuk melakukan kebaikan kepada para fuqara, orang-orang miskin dan para du'afa. Di samping beliau juga
seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepandaian dan kecerdasan. Beliau suka berdiskusi dan sangat tawadhu di dalam ilmu. Nah, dikenal dengan akhlak yang sangat baik, sopan santun dan tutur kata yang sangat bagus. Tatkala beliau bergaul, baik kepada yang lebih muda dari beliau atau kepada yang lebih tua, kepada orang miskin atau kepada orang kaya. Nah, dan beliau banyak berbaur dengan masyarakat di sekitar beliau, sehingga beliau pun dikenal ya oleh manusia tatkala itu. Orang-orang sangat suka dengan akhlak yang dipunya oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir. Naam, dan beliau juga dikenal sebagai seorang yang wara', seorang yang zuhud ya. Ini Syekh Abdurrahman Ibn Nasir. Oleh karenanya beliau dipuji oleh para ulama. Naam, Syekh bin Baz memuji beliau ya, mengatakan bahwa Syekh Abdurrahman ini beliau sangat sedikit berbicara kecuali kalau di dalam masalah ilmu. Beliau orangnya tawadhu, kata Syekh bin Baz, sangat bagus akhlaknya, dan orang yang membaca kitab-kitab beliau itu akan mengetahui dan mengenal keutamaan serta ilmu serta perhatian beliau kepada dalil baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, demikian pula Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih ya, memuji Syekh Abdurrahman sebagai seorang alim salafi, muhaqqiq, beliau peneliti. Naam, dan beliau rahimahullahu taala selalu berdalilkan dengan dalil-dalil yang kuat baik dari Al-Quran maupun hadits Nabi SAW. Syekh Ibn Utsaimin yang tidak lain merupakan murid beliau juga memuji Syekh Abdurrahman bin Nasir ya, sampai kata Syekh Al-Utsaimin bahwa qalla ayyujad mithlahu, sangat sedikit, jarang didapatkan orang yang semisal beliau di zamannya, baik dalam ibadahnya, ilmunya maupun dalam akhlaknya ya. Dan banyak para ulama memuji Syekh Abdurrahman ya, semisal Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid, dan selainnya dari para ulama ya, baik yang ada di zamannya maupun setelahnya ya. Dan tidak heran beliau menjadi ulama besar karena guru-guru beliau juga ya dikenal dengan kealiman dan keilmuan ya. Di antara guru-guru Syekh Abdurrahman bin Nasir, naam, beliau berguru kepada seorang ulama dan beberapa ulama. Di antara guru beliau seperti Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir. Nah, kemudian Syekh Sulaiman ibn Damigh yang beliau belajar darinya menghafal Quran ya, dan membaca Quran darinya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah ibn Salim, Syekh Ali bin Nasir Abu Wadi, Syekh Al-Alama Muhammad bin Amin Asy-Shinqiti. Nah, salah seorang mufassir juga. Syekh Al-Alama Muhammad bin Abdul Aziz ibn Mani', Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Shibl, Syekh Saleh bin Utsman Al-Qadi, seorang qadi di Unaizah tatkala itu. Ini guru-guru beliau. Dan beliau juga punya murid-murid yang terkenal. Di antara murid terkenal beliau adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ibn Bassam, pengarang kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, juga pengarang kitab Tawdihul Ahkam, syarahnya kitab Bulughul Maram. Itu murid beliau. Dan murid beliau juga Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Uqail atau Ibn Aqil. Nah, dan di antara murid beliau yang paling masyhur dan terkenal adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Iya, bahkan Syekh Saleh Al-Utsaimin juga sering menyebut guru beliau ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan beliau banyak mengambil faidah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, ini dari murid-murid beliau yang terkenal. Dan selainnya sangat banyak ya murid-murid beliau, tetapi yang terkenal apa yang tadi kita sebutkan. Adapun karangan-karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir, beliau punya banyak tulisan dan karangan dalam berbagai disiplin ilmu. Beliau punya karangan dalam tafsir
Ya, tafsir beliau yang terkenal Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Nah, yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di. Ya. Ini kitab tafsir yang sangat bagus. Nah, dan beliau berikan khulasahnya juga. Ada khulasah terhadap kitab tafsirnya beliau tadi. Kemudian dalam fikih, kitab yang kita sedang pelajari ini, Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Nah, juga beliau punya fatwa ya, yang dikenal dengan Al-Fatawa As-Sa'diyah, dicetak dalam 3 jilid. Nah, beliau juga punya kitab fikih yang lain, yaitu Irsyadu Ulil Albab li Ma'rifatil Fiqhi bi Aqrabit Turuq wa Aisaril Asbab. Kemudian di dalam bidang hadis, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di punya kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Di dalam 99 hadis pilihan. Nah, kemudian beliau juga punya Al-Khutab Al-Asriyah Al-Qayyimah. Dalam kaidah tafsir, usul tafsir, beliau punya kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran. Dan banyak lagi kitab beliau rahimahullah ta'ala. Dan yang terakhir, wafatnya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Beliau meninggal, atau disebutkan sejarahnya, pada tahun 1371 Hijriah. Ya, Syekh Abdurrahman pernah ditimpa penyakit, ya, tekanan darah, atau penyempitan urat nadi, ya. Dan itu menimpa beliau berkali-kali. Nah, pada tahun 1372 Hijriah, sampai-sampai Syekh Abdurrahman harus melakukan perjalanan pengobatan ke Libanon, ya, untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Nah, ya, karena di negeri beliau ketika itu pengobatan belum memadai, ya. Dan beliau tinggal di Lebanon sekitar 1 bulan sampai Allah berikan kesembuhan kepada Syekh Abdurrahman. Setelah itu, tidak beberapa lama, beberapa tahun setelahnya, beliau ditimpa penyakit yang sama dan lebih parah lagi. Sehingga dengan hal tersebut beliau pun meninggal dunia pada bulan Jumadul Akhir, ya, pada tahun 1376 Hijriah. Meninggallah beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, maka ini sedikit dari biografi Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Adapun kitab beliau yang kita pelajari berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Kitab ini disyarah oleh banyak para ulama, ya. Di hadapan kami ini kitab Syarah Manhajus Salikin karya Syekh Ad-Doktor Sulaiman Ibn Abdillah Al-Qusayir. Nah, dan banyak lagi syarah-syarah. Syekh Abdullah Al-Jibrin punya kitab Ibahajul Mu'minin, Syarah Manhajus Salikin. Kemudian juga ada ta'liq, ya, atau syarah ringkas terhadap kitab ini, ya, Ad-Dalil ala Manhajus Salikin, nah, yang diberikan pengantar oleh Syekh Ali Al-Musyaiqih hafizahullahu ta'ala. Dan juga syarah-syarah yang lain kita bisa temukan, ya, terkait kitab ini sangat banyak yang memberikan ta'liq, takhrij, hasyiyah, syarah dan seterusnya terhadap kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kitab beliau ini, ya, tentunya membahas tentang masalah fikih di dalam agama. Dan kita pahami bersama bahwa mempelajari fikih di dalam agama, bertafakuh, memperdalam ilmu fikih, ini dari perintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim
la'allahum yahdharun. Kata Allah, mengapa sebagian dari masing-masing kelompok dari mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama, bertafakuh di dalam agama, agar kelak mereka bisa memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada mereka, dan agar mereka bisa menjaga diri mereka. Ayat ini di dalamnya terdapat perintah untuk mempelajari fikih di dalam agama. Ya, dan tentunya manfaatnya sangat besar. Selain hal tersebut sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, umat ini sangat butuh untuk mempelajari fikih agar dia beribadah kepada Allah dibangun di atas dasar ilmu yang jelas. Dibangun di atas dasar ilmu yang jelas. Makanya para ulama dari dulu sampai sekarang mereka perhatian di dalam mendidik umat, mengajarkan fikih di dalam agama, mengajarkan fikih di dalam agama. Nah, dan dikarang tulisan-tulisan yang sangat banyak terkait dengan masalah ini. Iya. Nah, seorang ketika ingin mempelajari fikih di dalam agama, ketika dia ingin mempelajari pembahasan fikih, maka hendaknya dia mulai dari pembahasan-pembahasan yang ringkas terlebih dahulu. Iya. Bukan langsung membahas kitab-kitab yang tebal. Nah, kitab-kitab yang berjilid-jilid. Tetapi pilih kitab-kitab yang ringkas. Ya, bagi para pemula yang ingin belajar fikih di dalam agama. Nah, dan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din ini termasuk kitab yang ringkas yang menjelaskan tentang fikih. Ya, walaupun tentunya kalau kitab ringkas tidak akan memuat seluruh pembahasan fikih secara lengkap. Namanya saja ringkasan. Ya, tentunya mungkin banyak pembahasan-pembahasan yang tidak disebutkan di dalamnya. Tetapi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya ini berusaha untuk meringkas dan menyebutkan poin-poin terpenting di dalam tiap pembahasan fikih, baik di dalam kitab ibadat maupun dalam muamalat dan seterusnya. Ya, inti-inti pembahasan dan poin-poin terpenting beliau sebutkan di dalam kitab ini. Iya, beliau sebutkan di dalam kitab ini. Dan kitab ini ya sangat banyak manfaatnya. Nah, dan juga sangat sering diajarkan oleh para ulama kita, oleh para asatidzah kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kitab ini ya, Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karena pengarangnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau seorang ulama dari madhab Hambali. Iya, maka kitab beliau ini banyak terpengaruh dengan madhab Hambali. Iya, pertanyaannya, apakah boleh kita mempelajari fikih madhab dari madhab tertentu dari kalangan para ulama? Ya, kita kenal bahwa di dalam fikih yang terkenal ada 4 madhab yang dikenal. Ada madhab yang paling tertuanya Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Ini yang paling terkenalnya. Ada yang menambah yang kelima, madhab Zahiri, Abu Dawud Al-Zahiri. Tapi yang terkenalnya 4 tadi. Ya, walaupun madhab dalam fikih itu bukan hanya terbatas pada 4 ini saja. Ya, masih banyak madhab-madhab para ulama. Ya, di sana ada madhabnya Al-Imam Ibnul Mubarak. Naam, di sana ada madhabnya Sufyan Ibnu Uyainah. Ada madhabnya Sufyan As-Sawri. Ya, ada madhabnya Al-Laits Ibnu Sa'ad. Dan banyak lagi dari kalangan para ulama. Nah, kitab Manhajus Salikin ini itu dari madhab Hambali. Ya, yaitu fikihnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang tidak lain merupakan murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita belajar fikih madhab Hambali. Nah, ya, sementara
Di negeri kita ini madhabnya apa? Madhabnya Syafi'i. Boleh tidak kita belajar madhab Hambali? Sementara di negeri kita kebanyakan menganut madhab Asy-Syafi'i. Ya, kita katakan bahwa pada dasarnya seorang ketika ingin belajar fikih, ya, dia memilih apa yang mudah bagi dia, apa yang cocok bagi dirinya. Nah, untuk dia pelajari. Ya. Asalkan dia mempelajari fikih dari madhab yang mu'tabar. Nah, dan yang lebih mendekati sunnah. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika ditanya madhab fikih yang paling dekat kepada sunnah adalah madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali. Itu yang paling dekat kepada sunnah. Sehingga kata Syekh Al-Albani, kalau kita ingin belajar fikih madhab, yang paling bagus pelajari fikih madhab Syafi'i atau fikih madhab Hambali. Jelas ini? Nah, dan tidak masalah sebagaimana kita boleh mempelajari fikih madhab Syafi'i, fikih madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Maka kita pun boleh untuk membaca kitab fikih madhab Hambali. Ya. Nah, kemudian juga perlu diingat ya, kalau mau dikatakan di negeri kita ini madhabnya madhab Syafi'i, itu mungkin secara umum ya, secara umum boleh kita katakan di negeri kita di Indonesia ini madhabnya madhab Syafi'i. Tapi pertanyaannya, apakah hal tersebut berlaku di setiap daerah? Nah, ini perlu pembahasan juga ya kan, perlu kita lihat juga. Ya, misalnya di daerah kita misalnya, apakah semua orang memang di situ madhabnya Syafi'i? Nah, ini perlu dilihat. Nah, dan bisa jadi di tempat-tempat yang lain mungkin berbeda. Mungkin berbeda. Jadi kalau mau dikatakan Indonesia madhabnya Syafi'i, ya mungkin secara umum. Tetapi kalau kita lihat pada daerah-daerah tertentu, ya mungkin tidak juga seperti itu. Nah, perlu dilihat lagi. Ya, terlebih kalau mungkin kita melihat, ya kita periksa banyak dari madhab-madhab Syafi'i yang mungkin tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin, tidak mereka amalkan, bahkan mereka tinggalkan dan mereka selisih. Ya kan? Banyak dari itu. Bahkan ada yang diklaim sebagai madhab Syafi'i padahal bukan. Nah, ini masalahnya. Nah, sehingga ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya di dalam hal ini seorang diberikan keluasan. Ya, jangan juga dikatakan ya sebagian orang yang terlalu kaku di dalam masalah ini, ya sudah pelajari madhab Syafi'i saja, tidak usah madhab yang lain. Ya kenapa? Kita tinggal di negeri yang mayoritasnya madhab Syafi'i. Nah, itu secara umum. Tetapi pada masing-masing tempat mungkin berbeda. Ya kan? Dan tidak ada salahnya seorang mempelajari dari fikih madhab yang lain. Ya, yang perlu kita tanamkan kepada mad'u kita sebenarnya adalah sikap untuk bisa lebih toleransi dalam menerima perbedaan. Itu yang kita tanamkan. Nah, jadi madhab boleh berbeda. Yang satunya madhab Syafi'i, yang satunya madhab Hambali. Ya, selama dalam permasalahan yang kita di situ boleh untuk toleransi, berlapang dada, maka kita wajib berlapang dada. Jangan menganggap diri paling benar. Nah, itu yang perlu diperhatikan saja. Nah, sebagaimana hal tersebut dimaklumi, ya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau sampai mewajibkan ya harus belajar fikih madhab Syafi'i misalnya. Nah, ini terlalu gulu saya kira. Ya. Ya, padahal di situ diberikan keluasan. Walaupun kalau memandang baik belajar fikih madhab Syafi'i, silahkan yang memandang hal tersebut, tetapi jangan sampai menyalahkan yang lain. Apalagi sampai mencela, oh ini yang belajar fikih yang tidak ada madhabnya, ini fikihnya tidak jelas ini. Nah, ini sampai mencela seperti ini tidak bagus ya. Nah, ya seorang menghargai ya, dan jangan meremehkan ketika ada saudaranya membahas suatu pembahasan fikih yang bukan dari madhab dia. Ya, berlapang dada. Nah, ada keluasan di dalam hal ini. Ya. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini mungkin sebagai pendahuluan. Insyaallah taala
di pembahasan atau pertemuan berikutnya kita akan masuk dari pembahasan kitab ini, mulai dari Kitabul Buyu, yaitu pembahasan fikih tentang jual beli ya, dan pembahasan tentang riba insyaallah taala. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.